Shalom, selamat pagi. Mari hari ini sebelum kita mengawali hari ini bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk datang, untuk kita bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya.
Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa seluruh kerinduan kami yang paling dalam Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu, untuk kami belajar, untuk kami mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan kepada hidup kami. Kiara laba syaka yara laba lar, kiara laba syaka yara laba tayara laba lara balar, syaka yara laba baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan telinga kami siapkan mata kami siapkan hidup kami Allah. Kiara laba syaka yara laba baba. Haleluya. Kiara laba syaka yara laba, kiara laba syaka yara laba. Haleluya. Berbicaralah Roh Kudus, ajarlah setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Manusia pertama-tama berkomunikasi secara lisan dan belum mengenal tulisan. Secara lisan pula manusia mencari Tuhan. Setelah peradaban manusia semakin maju, manusia mulai menuliskan perjumpaan-perjumpaan ilahi di dalam tulisan demi tulisan. Di dalam sejarah, Tuhan sendiri menuliskan hukum-hukumnya melalui 2 loh batu yang dibuat pada tradisi Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal ke-34 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tujuan tulisan adalah supaya kita bisa membaca lagi, sehingga informasi akan terus berlanjut. Rupa-rupanya tradisi ilahi ini adalah karakteristik dari Tuhan sendiri. Tuhan menyebut dirinya Logos, yang diterjemahkan sebagai words atau firman atau kata-kata. Bahkan Dia menyebut dirinya Alfa dan Omega, artinya Dia alfabet dalam kehidupan manusia. Tercatat dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Manusia hanya bisa membuat tulisan, kata-kata dan cerita melalui Dia. Tanpa Tuhan tidak ada kata-kata. Tanpa kata-kata tidak ada informasi. Tanpa informasi maka tidak akan ada penyebaran pesan. Berkali-kali Tuhan meminta para nabinya untuk menuliskan pesannya. Kepada Yeremia, berfirmanlah Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu di dalam suatu kitab. Terdapat dalam Yeremia pasal ke-30 ayat yang kedua. Kepada Yesaya, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Israel. Kepada Nabi Habakuk, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Bisa dilihat betapa pentingnya tulisan bagi Tuhan. Dalam sejarah, tulisan membangun sebuah peradaban. Tulisan ilahi akan membangun peradaban ilahi. Sebaliknya, untuk mempelajari budaya, adat, norma, aturan, dan cara-cara ilahi, maka kita perlu kitab suci yang benar untuk merujuk kepada Allah yang benar. Ada Tuhan di dalam tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Untuk itulah maka kita perlu membaca Alkitab, kita perlu menuliskan setiap pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, dan kita perlu menyaksikan setiap cerita Tuhan itu kepada semua orang. Karena dari tulisan-tulisan yang Tuhan beri di dalam hidup kita, itu akan dapat memberkati banyak orang. Dan hari ini sebelum kita melakukan segala sesuatunya,
kita mau pastikan betul bahwa cerita hidup kita itu sebetulnya sudah Tuhan tuliskan sendiri sejak dari semula. Untuk itulah kita hanya perlu mengikuti alur ceritanya Tuhan, mengikuti setiap tulisan-tulisan yang Dia sudah tulis di dalam kitab-Nya. Hari ini Tuhan, kami berdoa ada hikmat yang akan menuntun kami ketika kami belajar firman-Mu di dalam saat teduh. Ada kekuatan, ada pewahyuan yang baru yang Roh Kudus ajarkan untuk setiap kami, untuk kami mengalami pribadi-Mu lebih dalam lagi hari lepas hari Tuhan. Untuk kami belajar menggenapi setiap perkataan-Mu yang Engkau tuliskan di dalam kitab-kitab-Mu Tuhan. Hari ini Roh Kudus tuntun kami untuk menjalani hari-hari sesuai dengan tulisan-tulisannya Tuhan, sesuai dengan alur cerita yang sudah Tuhan bikin. Terima kasih Bapa buat hari ini. Berkati setiap apa yang ada di tangan kami, berkati apa yang menjadi hari-hari ke depan. Doa kami Tuhan, biarlah hanya cerita Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah hanya tulisan-tulisan Tuhan itu yang dapat kami baca. Roh Kudus, Engkau mengajari kami untuk kami membaca kitab-kitab kehidupan kami yang sudah Engkau tulis sejak dari semula. Dan kami menggenapinya Tuhan, untuk kami menggenapi panggilan hidup kami bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Allah Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, berkaryalah atas setiap cerita-cerita hidup kami. Kami bersyukur, kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu menuliskan cerita yang begitu indah, begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Sang Penulis hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.